Kadang-kadang mereka itu bencekno. Misalnya kayak gini, saya itu bencikno. Enggak apa-apa. Ya itu kosakata Malang yang bencekno arek. Ya Malang ya Surabaya bencekno arek iku. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo dan kami serombongan datang ke Malang untuk menemui seorang, sulit ini menyebutnya, musisi juga, pengajar juga, arsitek juga. Sudah enggak Ya. Tapi S1 dulu arsitek, S2-nya malah apa tuh, ngambil tekstil atau ngambil apa? tekstil Di jauh. Tekstil. kalau tekstil kayak itu di Edinburgh ya. Ya. Mbak Kristabel Anora Paramita Parung. Halo. Halo Mas. Welcome to Malang. Ista aja Mas. Ya, manggilnya Ista atau waktu panggilan masa kecil Tata ya. Tata. Wah, tahu juga. Ya, tahu. Si Mbak Ista ini pertama yang mau saya tanya sederhana. Ada nama Paramita dan ada nama Parung. Nah, Parung itu kalau nggak salah farm dari Toraja ya? Betul, bapak saya. Papa Toraja. Mama Toraja. Mama? Mama Jawa. Oh, makanya ada Paramita. Itu kayaknya kesepakatan berdua namanya itu. Nggak tahu itu Paramitanya. Siapa yang usul. Lahir di Malang. Tapi sekarang tinggal untuk sementara di Surabaya atau selamanya? Selamanya, kayaknya. Selamanya. Karena menjadi pengajar tetap di Universitas Surabaya ya. Jurusan apa yang kamu aja? Fakultasnya Industri Kreatif, jurusannya Desain Fashion and Product Lifestyle. Oh ada ya, Fakultas Industri Kreatif? Ada. Aku baru dengar loh. Itu jurusannya apa saja? Ada 2, sekarang 3. Jadi ada desain produk, biasanya yang cowok-cowok ke sana. Terus yang desain fashion, sama ada satu lagi baru, desain interaksi. Padahal Ista ini lulusan S1-nya arsitek Unibrau. Yes. Ya. Terus S2-nya ngambil tekstil. Mungkin karena ngajar itu jadi ngambil tekstil atau memang ada ketertarikan tertentu? Kalau ketertarikan dari dulu ada sih, suka bidang fashion. Cuman memang karena kebutuhannya untuk ngajar, oke lah, mari kita mencoba ini tekstil. Ternyata oke sih Mas, ternyata. Oke. Tapi ini ya, menarik ya, karena musisi, arsitek, terus desainer fashion, Iya sih. pengajar. Nah itu ceritanya gimana? Kok bisa main musik tapi ngambil arsitek gitu? Kalau main musik sama arsitek itu ini sih Mas, biasalah. Kalau zaman dulu orang tua sekolah musik kayak janganlah gitu. Ya biasa. Dan akhirnya dulu awal sih masuk disuruh ngambil kedokteran. Tapi saya nggak masuk. Nggak masuk itu maksudnya nggak mau atau nggak lolos? Nggak lolos. Kedokteran Unibrau juga? Unibrau. Terus pilihan keduanya ngambilnya arsitek. Karena mau nggak mau ya memang lebih seneng di bidang kesenian. Jadi masih gambar kayak gitu. Dan akhirnya benar masuknya di arsitek. Lebih duluan mana waktu kecil suka gambar dengan suka musik? Musik dulu. Musik dulu? Musik di kursusin musik ya sama orang tua? Dari umur berapa ya Mas? Udah lumayan akrab sama musik dari 5 tahun. Karena yang saya, bapaknya mama, itu juga suka
main piano, suka ngelukis juga. Jadi ada darah seniman dari kakek. Ya, ngelihat sih. Saya ngelihat terus, jadi kayaknya mungkin tertarik gitu akhirnya. Itu inisiatif untuk kursus itu dari Ista atau dari orang tua? Ngasih apa? Dikursusin gitu. Gimana ya, kalau katanya mama nih, jadi saya sebenarnya nggak tahu sampai sekarang yang bener yang mana. Kalau Ya. kata mama, saya minta, katanya pingin kursus gitu. Terus akhirnya dikursusin. Gitu. Kenapa mintanya kursus piano? Kayaknya nih ya, yang dilihat itu soalnya. Jadi dulu tuh hari Sabtu, ya biasalah setiap hari Sabtu ke rumah Eyang gitu. Terus Eyang maksudnya Eyang itu juga tinggal di Malang gitu? ya tinggal Oke, di Malang. tinggal di Malang, berarti satu kota lah ya. Hanya beda rumah gitu aja. Ya sowan. Terus lihat Eyang sering main piano, lagu-lagu oldies gitu. Terus saya ikutan treng ngawur-ngawur gitu, Mas. Oke. Nah, akhirnya minta, katanya gitu. Tapi ya nggak tahu lagi. Tapi kayaknya bener sih. Langsung suka dengan piano? Suka. Wah, sampai sekarang. Oh iya, iya. Enggak, waktu masih kecil itu di kursus, enggak misalnya pengen beralih ke gitar gitu, atau jangan-jangan drum gitu. Nggak pernah, Mas. Ya, kalau kebanyakan musisi ya apa Iksan atau Silampuko semua kan ya gitar gitu ya. Tapi ini piano. Piano. Kayaknya nggak pernah pingin alat musik lain. Jadi kayak kan lumayan lama tuh lesnya. Dari umur 5 tahun sampai SMA kelas 1. Buh, Ya 20 sekitar tahun. Ya lama banget ya. Ke SMA kelas 1 itu saya berhenti memang. Berhenti karena ya biasalah banyak ujian, ulangan-ulangan di sekolah. Tapi SMA kelas 1 ya? Iya, iya, lebih dari 10 tahun lah ya. 10 tahun lebih. Tapi kayak prosesnya itu nggak pernah minta berhenti atau les yang lain tuh nggak. Kalau kayak gitu tuh, maaf ya, aku kan awam ya, apalagi kursus dan apalagi piano gitu ya. Itu ada selesainya nggak, lulusnya gitu nggak? Ini misalnya kalau kayak bahasa Inggris kan ada tuh level-levelnya gitu. Kalau kursus piano itu gimana tuh? 10 tahun, 11 tahun, itu gimana sih? Bisa ceritain nggak? Bisa. Gimana tuh? Jadi kalau dulu itu kan kursusnya itu Yamaha gitu. Enggak apa-apa ya sebut merek. Nggak apa-apa, oke. Ya jadi kursusnya tuh di Yamaha. Jadi Yamaha sendiri tuh kayak punya kurikulum gitu. Oke. Ada step 1, step 2, dan sampai step sekian gitu. Sampai step 7 apa 8. Tapi sebelumnya step 1 itu ada kelas anak-anak. Kayaknya yang waktu saya umur 5 tahun tuh ikut kelas anak-anak itu tadi. Habis itu lanjut ke step 1, step 2. Nah sayangnya pas kelas 1 SMA itu bahkan berhenti. Saya nggak sempet ikut ujian yang step-step terakhir. Jadi nggak selesai. Nggak selesai. Tapi kok lama banget? Memang lama ya? Les piano itu? Dulu itu berapa lama ya? 1,5 tahun kayaknya ini. Kayak naik step gitu, ujian gitu. Lama gitu. Kalau seingat saya. Tapi kamu nggak merasa beban gitu ya? Bebannya kalau pas dimarah-marahin aja sih. Sama Biasalah. pengajarnya? Iya. Tapi maksudnya pasti kembali gitu. Akhirnya waktu itu tahu kalau wah ya emang seneng sih di sini. Meskipun ini kan kuku saya ini panjang nih, Mas. Tapi ketahuan ya musisi ya apa jarinya lentik. Panjang-panjang. Konon katanya boleh gitu loh. ya, para gitaris tuh kalau tak lihat juga Lentik-lentik. beda ya. Walaupun Nggak cowok boleh. tapi kelihatan jarinya beda lah gitu. Apalagi kalau yang ini ya, kalau yang gitar yang sebelah kiri kali ya. Karena sering gini kali. Kalau ngapal istilahnya Oh iya, orang Jawa kan itu ngapal. pasti ya. Ngapalan. Kalau piano kan enggak ya. Nggak ngapa. Tapi kan apa cara duduk, Postur. postur. Nggak boleh panjang nih. Ini kalau gini disuruh gunting pakai gunting biasa gitu. Ya lumayan strict lah gurunya. Dulu tuh. Nah terus setelah SMA kursus lagi yang Iya. kelas 1. Akhirnya memberikan kursus kerja. Ngelesi. Ngelesi malah. Padahal belum lulus. Mohon maaf, murid-muridku. Ya, Ya, belum lulus. tapi kan udah pinter lah ya.
Lumayan lah, bisa lah ngajar dikit-dikit. Tapi waktu selesai dari kursus piano itu tidak langsung bermain musik. Bermain musik dalam arti entah berkarya, mengarang lagu. Mengarang sih sebenarnya Mas, tapi tidak pernah terpublikasi. Ya karena satu nggak ada link, ya namanya anak SMA ya Mas ya, nggak tahu toh kalau misalnya mau mempublis lagu itu kemana, harus menghubungi siapa, mau bikin CD atau mau bikin kaset nggak tahu prosesnya gimana, mau recording yang studio gitu nggak tahu juga. Tapi mulai bikin lagu? Sudah bikin. Selain mengajar? Mengajar anak-anak kalau nggak salah. Mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak untuk bermain piano gitu ya. Ya bikin lagunya. Sebenarnya lagu pertama yang aku bikin tuh kayaknya justru SD Mas. Jadi istilahnya kalau saya bilang main ngawur-ngawur. Masih ingat? Atau masih terdokumentasi? Enggak. Tapi saya tuh pernah ingat dulu tuh ada film Simba Singa Putih. Nah, terus tuh ada soundtracknya. Saya tuh inget lagu itu tuh cuman kayak seperempat apa seperlima, pokoknya sedikit. Depannya lagu itu gini gitu. Nah, setelah itu saya tuh mengadaptasi lagu itu, yang saya cuma inget seperlima itu, terus saya kayak terusin ngawur gitu di piano. Nah, itu saya inget. Tapi sampai sekarang ya udah nggak bisa main. Tapi SMP, SMA pernah pentas tentu saja ya? Di mana biasanya? Kalau SMP, SMA di festival band sekolah. Gitu. Bikin grup band berarti? Bikin. Kalau boleh tahu apa namanya? Ya band sekolah. Oh, saya band dulu sekolah. Di Santo Yusuf. Oke. Ya kayak band home bandnya SMP gitu. Sering juara? Lumayan, kayaknya lumayan. Dan kamu sekaligus yang nyanyi? Main piano. Ada sendiri yang nyanyi teman saya. Dulu itu seru sih. Nah, mulai percaya diri mengeluarkan suara sendiri? Enggak. Jujur Mas, sampai sekarang kalau kayak nyanyi gitu tuh ndredeg. Kalau main piano enggak ndredeg. Oke. Tapi berani nyanyi sendiri tuh kayaknya SMA. Soalnya terpaksa. Jadi ada di SMA itu kan saya di SMA komplek di SMA 3 Malang. Yang Santo Yusuf tadi apa? SMP. Oke. Nah, kan saya dari... Berarti ngeband sudah mulai SMP ya? Oke. Dari SMP. Dari SMP swasta ke SMA negeri, kumpulannya beda gitu Mas. Orang teman-temannya nggak pernah kenal teman-teman itu gitu. Tapi mereka tuh sudah banyak yang kenal, mungkin dari SMP 1, SMP 3. Kan bareng-bareng antar mereka antar ya, mereka. Sesama orang-orang negeri lah ya. Nah, akhirnya mereka sudah punya band sendiri tuh. Tapi nggak punya vokalis. Akhirnya kayak ya wes lah, nyoba gitu. Berarti kamu waktu SMA menjadi vokalis? Iya. Tidak pegang piano? Enggak belas. Nah, itu juga lucu. Soalnya pertama kali canggung Mas, kalau megang mic itu bingung saya. Harus goyang, nggak ngerti, bingung pokoknya sampai sekarang sih itu. Tuh dulu awal mula ya agak terpaksa. Jadi kalau bisa sih stand mic-nya aja berdiri gitu. Terus saya cuman gini doang, ala-ala ya gitulah. Nah, terus bener-bener mulai main piano sambil menyanyi itu sejak kapan? Kalau berani tampil ke luar gitu ya? Iya. Berarti memainkan alat musik sendiri plus nyanyi. Tadi kan SMP memainkan piano saja, SMA menjadi vokalis. Nah, kalau gabungan dari keduanya? Kapan ya? Kayaknya, kalau tahunnya kayaknya nggak inget. Nggak usah. Tapi pas kuliah. Kuliah ya? Di Unibrau itu? Cari ceperan. Nah, jadi cari ceperan, manggung reguleran di kafe. Oh ya? Iya, di Houghton. Nah, salah satunya di Houghton Malang itu. Sendiri kamu tak? Sendiri. Lagu-lagu apa yang kamu mainin di situ? Coveran pastinya. Iya pastilah. Enggak, tapi coveran lagu siapa kalau ingat? Macam-macam. Jadi dulu itu di Houghton, sayang sekali sekarang sudah tidak ada. Kayak ada temanya, misalnya 2 minggu ini 70s Night. Terus 2 minggu kemudian
soundtrack, film soundtrack semuanya. Akhirnya saya playlistnya dari itu. Oh, 70s Night berarti apa nih? Fleetwood Mac lah atau Electric Light Orchestra, ya pokoknya yang Itu yang menyusun manajer di tempat itu atau kamu? kalau lagunya saya sendiri. Oh, Tapi kayak temanya mereka yang kasih, kayak gitu. Akhirnya belajar toh lagu-lagu gitu. Seru sih, seru pol. Berapa lama kamu? Hanya di satu venue itu atau ada tempat yang lain? Ada yang lain. Nah, itu mulai wedding juga mulai waktu SMA, apa kuliah. Kuliah. Berarti kuliah nyambi kerja ya? Iya, makanya lama. Kamu berapa tahun? Mohon maaf, 5,5. Oh, Itu sudah kayak, ayo cepat lulus ISTA. ini tuh 8 tahun belum lulus. Saya 7 tahun lebih. Tidak apa-apa. Oke, terus itu sendiri, bener-bener belum Sendiri. belum ini ya. Nah kemudian kamu rekaman Talking Days. Nah itu gimana tuh ceritanya? Album pertama dan sepertinya belum mengeluarkan album kedua ya? Atau saya keliru? Sudah akhirnya. Oh ya, Iya, 2018. 2018. Iya. Single atau? Album, Album. full album. Sorry judulnya. Judulnya Dari Jauh Oh yang kamu di Adin. rekaman di luar ya? Oke kita cerita yang soal album pertama dulu. Oke, siap. Gimana tuh ceritanya? Album pertama. Jadi sebelum rekaman album pertama tuh benernya udah ada lagu-lagu yang tidak terpublis. Ada di HP, rekaman ala HP biasalah Mas. Oke. Terus habis itu ketemu Mas Bambang Iswanto yang punya Nero Studio. Oke. Nah, akhirnya saya rekaman di situ Itu di Malang. di Malang. 2014-an, 2014 akhir kalau nggak salah. Karena waktu itu sempat bantuin The Morning After. Akhirnya kayak ya wis lah tak rekaman pisan gak apa-apa ya Mas gitu. Morning After itu nama band Malang. Nah, setelah itu ini proses rekamannya tuh lama memang. Soalnya kan sambil kuliah, sambil skripsi pokoknya ya gitulah lama. Baru selesai 2016 itu. Kamu lulus maaf tahun berapa? 2000 kalau lulusnya 2015 akhir kayaknya. 2016 tuh baru wisuda. 2016 wisuda dan 2017 enggak dong. Kita ketemu ulang tahun Mojo itu udah ada Talking Days. Sudah. Iya kan? Sudah. Itu 2016. 16. Ya, ini sebagai konteks saja teman-teman. Dulu Mojo waktu ulang tahun yang kedua itu menyelenggarakan acara di Surabaya dan di Malang. Di Malang itu salah satu pengisinya adalah Mbak Ista dan ya Mbak Ista sebetulnya, sama tapi teman-teman. full tim ya. Wow, dan penampilannya sangat-sangat memukau memang luar biasa. Saya ya terpukau lah. Bukan hanya saya lah, semua saya lihat juga. Itu berarti 2016 baru saja keluar Talking Days. Baru banget. Baru banget ya. Rilisnya itu bukan tengah bulan, awal ke tengah, April, Maret mungkin. Karena dulu ya kita tuh di Maret tak? Kayaknya Maret. Oh ini Talking Days-nya baru mau keluar, tapi sudah campaign. Sudah campaign. Iya. Karena dulu setiap kita acara, dulu itu ulang tahun Mojo itu sama persis dengan ulang tahunku, 28 Maret. Wah. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang kan sempat tutup. Nah, tutup, lahir kembali, Mojo, jadinya sekarang, Mojo itu 18 apa 21 Agustus ya? Jancuk. Mojo kon juga apa kon? 28 Agustus ya? Bukan 18 ya? 28 Agustus ya? 28 Agustus. Sama-sama 28. Karena angka 8 itu angka keberuntunganku. Oke, proses yang apa ya? Yang tadi yang kamu alami Kak, pengen rekaman tapi nggak tahu gitu caranya. Nah, itu terselesaikan di problem seperti itu terselesaikan di Talking Days. Terselesaikan akhirnya.
Ya karena nanya-nanya ke teman-teman, dibantuin juga sih. Untung teman-teman di Malang juga supportnya luar biasa semuanya. Jadi kayak teman-teman yang ikut ngisi di ulang tahunnya Mojok, ada yang main cello, Iya. main glockenspiel, semua pada ikutan rekaman, dibantuin banget wes pokoknya. Puji Tuhan Pol. Dan itu sukses. Sukses. Berat lah. Tapi tidak membuat kamu pede untuk meneruskan karir sebagai musisi. Aduh, pusing kepalanya. Iya dong, karena akhirnya kemudian menjadi pengajar. Gimana tuh? Aduh, Hilmi. Jadi begini Mas. Iya. Sebenarnya kalau jujur aja kalau jadi pengajar itu karena ya ada dorongan juga dari Bapak. Karena karena orang tua backgroundnya pengajar ya. Ya namanya anak ya Mas ya, pastinya kan berusaha untuk membahagiakan orang tua. Jadi oke, saya coba. Waktu itu saya bilangnya oke, saya coba dulu. Tapi kalau misalnya memang nggak cocok, nggak apa-apa loh ya. Saya bilang gitu sama bapak saya. Bapak saya oke. Terus kita kayak bikin perjanjian gitu. Nggak apa-apa ya kalau tetap bermusik asal bisa mengatur waktu. Ya sudah, berusaha bertanggung jawab. Dengan itu sampai sekarang puji Tuhan masih bisa. Ya sedikit kepontal-pontal dikit lah Mas, tapi bisa. Tapi masih, berarti sebelum pandemi masih sering ini ya, pentas ya? Masih dan masih bikin musik terus. Masih ya? Oke. Apa yang kamu rasakan ketika Talking Days diluncurkan? Sesuai kamu yang harapkan atau? Kaget sih, lebih ekspektasi lebih tepatnya, karena saya tuh enggak mikir apa-apa, pokoknya ya udahlah ini diluncurkan aja, kata teman-teman bagus, oke, ya udah kita cuman ready 50 CD. Waktu itu meluncurkannya di Folk Music Festival. Oh, yang di Malang ya? Ya, yang di Malang. Dulu ada 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali dan itu acara musik yang bagus ya. Nah, ya di situ itu diluncurkan cuma 50. Saya juga mikirnya waktu itu, halah, ono ta sing kate tuku kayak gitu loh Mas ya. Ya, tapi ya ternyata sold out, terus banyak yang order, banyak yang pre-order, dicatat, bahkan sudah ada yang ngotot DP. Padahal itu kan pada saat itu kita sendiri yang ngelipet liftnya untuk CD, masukin CD-nya. Waktu itu saya sama Mas Alo, sama Mas Sama, sama teman-teman yang lain juga. Istilahnya kayak kita DIY gitu. Waktu itu. Nah, biasa sanggupnya cuman produce 50 buat malam itu. Ternyata akhirnya cetak lagi. Akhirnya cetak lagi. Ya banyak, berapa 1.000 kalau nggak salah. Dan makin membanjir ya undangan pementasan. Ya waktu itu kayak main terus gitu, setiap Sabtu Minggu mesti acaranya gencer. Syukurlah. Kita melompat ke tadi. Kok kamu yang album kedua diluncurkan saat kamu kuliah di luar negeri? Oh iya. Sebenarnya diluncurinnya pas pulang sih Mas. Tapi liburan ya kayaknya, pas sudah pulang. Kamu nggak sempat pulang waktu kuliah dulu? Sempat sekali ambil kayaknya data. Terus sebelum kalau nggak salah ya, kamu sempat pentas di Jogja itu pentas ketika liburan atau setelah selesai kuliah? Pas libur kan ya, itu? Pas libur. Itu pas karena pulang. Kamu kayaknya terus balik lagi. Balik lagi. Itu gimana tuh ceritanya kalau yang itu? Dari jauh ya? Dari jauh. Ya, jauh. Sesuai berarti judulnya. Dari jauh itu maksudnya dari Edinburgh? Iya. Album album homesick sih Mas. Istilahnya waktu itu tuh kangen rumah banget, terus lumayan stres. Ya satu karena subjeknya baru banget, belajar tekstil dari nol, ngikutin workshop kayak lumayan gitu. Ya overload gitu Mas. Terus saya waktu itu pas berangkat udah mikir kayak, wah ini nggak mungkin belas kayaknya kalau saya bakal masih produce musik. Oke. Ternyata sampai sana Mas.
ngikut band. Jadi saya punya band di sana. Oh ya? Heeh. Terus sama teman-teman band dikasih tahu, ini loh ada tempat rekaman. Apa? Akhirnya kayak, bukan, tidak Ista, tapi tidak mungkin. Akhirnya saya lanjut ke situ. Kamu di sana punya grup musik? Punya. Apa namanya? Itu band kampus, namanya Harriet Wood Jazz Club. Jadi khusus main jazz doang. Pertamanya di dalam kampus, tapi ternyata dapat job di luar gitu. Lagi-lagi dapat ceperan. Kamu kok kayak beruntung terus gitu sih? Cuan live. Ngomong-ngomong sebelum itu saya terlanjutin ya intermezzo. Kok ngambilnya di Skotlandia? Bener kan ya? Kok agak nggak lazim gitu ya? Gimana tuh? Ini Atau sih, memang soal tekstil itu memang di sana yang maju ya? tekstil di sana bagus, memang bagus. Nah di UK sih sebenarnya kan bagus. Di UK, di Taiwan, satu lagi Jepang. Nah waktu itu sempat milih-milih sekolah gitu. Nah di UK itu cuma setahun mas, jadi pastinya kampus lebih approve. Cuman setahun sehingga ndang balik, ndang ngajar gitu ya, intinya gitu. Soalnya memang waktu itu posisinya fakultas kurang dosen. Oke. Jadi kayak cepet lah balik, cepet ngajar. Soalnya waktu saya balik itu 26 Agustus, 26, 25 gitu. 1 September sudah masuk saya ngajar. Setahun ya? Waktu balik dari UK, 26 Agustus sampai Indo, 1 September udah masuk kerja ngajar. Jadi benar-benar ya liburnya cuma 5 hari gitu. Langsungan. Oh itu di UK ya? Iya, Iya. di Scotland itu. Oh ya Scotland, tapi masuknya United Kingdom ya. Tapi kalau aku lihat foto-fotonya kan, memang itu di tempat-tempat yang sepertinya sangat eksotik ya. Ya di di townnya gitu, kayak di desa. Jadi ngelihat pemintalan benang dan sebagainya. Nah, Seru. bikin albumnya di situ ceritanya gimana? Jadi mas, saya punya alat. Kan di kos-kosan enggak mungkin ada piano. Oke. Jadi saya itu nyari gimana caranya punya keyboard tapi murah, tidak mengganggu kamar kos sebelah, Oke. dan bisa dibawa-bawa. Oke. Ternyata ada, saya lihat cari-cari di Amazon. Keyboard bisa digulung, silikon gitu. Ya segini paling, terus tipis gitu. Jadi kalau dipencet nggak enak, nggak mendal. Nah tapi lumayan buat latihan. Akhirnya bikin lagu di kamar pakai itu, tak masukkan Ke earphone headset. gitu ya. Akhirnya wis ya udah, wah lumayan nggak stres akhirnya. Nah sudah ada berapa lagu. Nah saya dapat info dari teman-teman saya yang di band itu, ini loh ada tempat rekaman. Saya cek harganya ya sama. Maksudnya lagi-lagi ini sih mahal pastinya. Terus habis itu shift-shiftan. Oh mahal ya di situ pasti lah ya. Nggak seperti di Malang lah. Iya. Shift-shiftan tapi untungnya. Jadi kayak mau berapa lagu pun boleh. Pokoknya 6 jam gitu. Atau 4 jam. Ya, Saya lupa. berarti kayak sewa studio latihan itu ya. Ya bisa langsung Jam-jaman dihitungnya gitu. Oke. Kira saya tuh nabung lagu biar saya sekali aja ke sana, terus jeng mari gitu. Jadi nggak saya nggak usah diedit lah, nggak usah ditambah-tambah track lah, pokoknya sekali saja. sentak selesai. Live berarti, live recording. Tetap satu-satu. Pianonya piano bukan digital, jadi piano akustik gitu. Oh, yang disediakan di tempat rekaman itu juga. Jadi kalau salah, tabrak ae wis gitu. Terus ada musisi tambahan? Ada. Teman-temanmu juga itu? Ada teman saya orang Indo, orang Semarang mas. Oh. Kuliah juga di sana. Dan jago main musik juga? Iya main klarinet. Wah tak tembung langsung. Permisi mas. Langsung deh. Mau dia? Mau.
ditraktir hotpot. Hehehe, waktu itu gitu. Sama-sama anak kuliah Mas, jadi tahu perasaannya. Kalau sama-sama ndak gitu. Itu maaf yang kedua itu aku nggak tahu ya. Jadi itu berapa lagu? Oh yang klarinet. Nggak, yang dari jauh itu, album kedua itu. Sebentar Mas, saya agak lupa. Nah, ini dia. ini dia. 10? 12 mungkin Mas. Saya kalau misalnya nanti saya cek lagi nanti. Saya lupa. Pokoknya saya 2 kali masuk studio. 2 kali itu. Dan itu belum sempat itu dirilisnya di mana akhirnya? Pakai CD juga? Enggak. Ya, beda Digital lagi. aja. Digital aja. Di Spotify berarti ada ya? Ada. Ada di Spotify. Nah, rilisnya itu pas sudah pulang tapi. Jadi sempat ada konser? Tour gitu nggak ada sih. Soalnya langsung kerja, jadi bingung kan. Jadi langsung rilis aja. Berarti belum sempat digarap untuk peluncurannya ya? Belum. Sampai sekarang? Iya. Sampai pandemi? Takut dimarahin Mas Sama. Kenapa? Biasanya dimarahin kalau nggak ada peluncuran. Tapi nggak apa-apa. Kan nganu. Begitulah Mas. Itu memang ada rencana diluncurkan di Indonesia? Dulu awalnya ada, tapi ternyata waktunya tuh nggak nemu Mas. Jadi ya sudahlah, langsung aja rilis digital. Ya biasalah campaign, bikin video klip yang nggak ada sayanya. Video klipnya, oh yang video klipnya kayak semi animasi itu ya? Bukan? Yang animasi itu, oh enggak, yang ini tuh yang dari jauh itu lagu yang ada video klipnya Menunggu Pagi judulnya. Oh kalau Menunggu Pagi aku tahu, aku pikir itu single. Ya itu single dari yang album Dari Jauh. Nah itu video klipnya. Tahu kalau. Lagi dibantuin teman-teman. Dibikinin dari sini atau dibikin ketika kamu udah pulang? Pas sudah pulang. Lupa. Pas sudah pulang kayaknya Mas. Ya ampun deh. Lupa kalau. Cuma lagunya lupa. Padahal album baru 2. Bayangin tuh pas Iksan Skuter albumnya 16. Lupa Mas tahunnya. Pokoknya Menunggu Pagi itu dibikinin sama teman-teman dari Malang itu. Nah, Ista ternyata kalau dari obrolan ini tadi berarti aktivitasmu mengajar mengganggu aktivitasmu bermusik. Bisa jadi. Lah ini tadi dari cerita kayaknya begitu. Tapi nggak apa-apa, kan sedang dibalance kan Mas. Ada upaya untuk itu? Ada. Karena udah terlanjur mengajar ya, sudah jadi pengajar tetap pula ya? Dan seneng sih Mas ternyata ngajar memang. Seneng banget. Juga mungkin karena kamu udah biasa ngajar ya, waktu ngelesin ya. Apa bedanya ngelesin anak-anak sama ngajar di depan mahasiswa? Kalau yang anak-anak itu kan lucu ya Mas ya. Sak nakal-nakalnya tuh lucu gitu kayak iya enggak apa-apa lagi ya, coba lagi. Kalau yang mahasiswa itu saya kayak berkaca waktu saya kuliah. Jadi saya merasa mendapatkan karma. Oh, kamu kuliah beling juga? Lumayan. Sering kabur, titip absen, ya kayak gitu-gitu. Iya. Ternyata enggak sampai jahilin dosen kan? Enggak untungnya enggak. Nah, sehingga karma itu sekarang enggak terjadi lah ya? Enggak untungnya. Tidak. Tapi ya gitu kalau ada anak titip absen, terus ya tiba-tiba kabur kayak enggak apa-apa. Sudah pernah. Tapi menikmati mengajar itu di hal apanya kamu menikmati? Ini mengajar yang mahasiswa ya maksudku? Ini sih teman-teman yang sekarang, yang angkatan sekarang 2020, 2018, 19, 20, 21, mereka tuh lebih vokal atau kalau dulu tuh saya nggak berani gitu. Misalnya mau mengemukakan pendapat ke dosen, nggak gitu Pak, gitu kayaknya tidak mungkin. Nah, teman-teman ini berani menyampaikan pendapat. Sehingga saya juga merasa dapat input gitu Mas. Dan seneng
jadi kayak temen diskusi. Ya, jadi kayak brainstorming gitu ya. Jadi bareng-bareng ngobrol. Oh iya ya Rek, akhirnya terbentuk diskusi dan kelas itu jadinya nggak cuma satu arah. Akhirnya gitu, seneng sih. Itu sih yang paling menikmati. Kalau yang tidak dinikmati apa dalam mengajar? Biasa, tugas-tugas administratif. Ya yang bukan pengajaran sih. Kalau di kelas semuanya sih menikmati. Nggak ada yang nggak saya nikmatin kalau waktu di kelas. Tapi kalau yang lain kan ya kalau dosen pasti ada tugas-tugas administratif. Ya itulah biasa paperwork. Ya, artinya Ista tidak pernah ada dalam fase, aduh aku mestinya nggak di sini nih, aku mestinya di musik nih. Nggak pernah ya di fase itu? Pernah. Harus jujur, nggak bisa. Oh, pernah banget awal-awal masuk Mas. Tahun pertama, tahun kedua kan apa ya? Ini lumayan baru bidangnya, maksudnya ya kalau tentang desain misalnya semester 1 itu kebanyakan sama, di arsitek, di desain produk, di fashion itu mata kuliahnya sih rupa dasar atau nirmana kan. Nirmana sama ya semuanya. Oke, paham. Mulai kayak fashion trend research, digital textile. Nah, ini ngebut belajarnya. Dan waktu itu masih belajar sendiri ya, belum kuliah ya. Waktu itu sudah kuliah. Nah, di sana pun itu juga akhirnya agak terbeban. Oh, gimana ini caranya supaya bisa mengajarkan ke teman-teman ini enggak salah. Jadi di UK kalau ada waktu kosong cari kelas, ngikut kelas S1. Oh gitu. Jadi bener-bener gitu. Hebat juga ya. Itu masih sempat bikin album loh. Disusul no Mas. Tapi di sini malah belum tentu loh kamu bisa bikin album. Atau malah terbuka kemungkinan? Bener katanya Mas Putut. Kalau di sana mungkin karena ini apa ya, kayak kepepet, akhirnya tuh ada di dalam diri kayak kakak, aku harus bisa juga menyeimbangkan. Kalau di sini kadang-kadang kakak sibuk, titik. Kalau di sana tuh kan ada rasa apa ya, kangen sama musik, kangen sama rumah. Jadi pengen bikin sesuatu untuk mencurahkan itu juga. Ada rencana bikin album ketiga? Album full ketiga ada. Sudah ada materinya. Sudah ada materinya. Eksekusinya yang Kenapa tuh? masih ya begitulah Mas. Sebenarnya sudah rekaman Mas, tapi sudah. Ada beberapa materi yang sudah rekaman. Cuman kan kalau album full minimal 8. Nah, saya itu belum sampai 8. Kalau di album yang kedua itu, Ista, kamu kebebanan dengan kesuksesan dalam tanda kutip album yang pertama nggak? Enggak. Karena ini ya, memang harus mengekspresikan perasaan kangen itu tadi ya. Dan ini Mas, jadi sebelum saya berangkat, itu saya tuh ada dikasih tahu sama beberapa temen. Ista, kamu kalau milih ini, kamu berangkat, kamu balik nanti dari nol loh. Nggak bisa tiba-tiba tawaran manggung kayak dulu. Konsekuensi. Oh ya? Ya, saya diomongi gitu dan siap. Oke, gak apa-apa, ini kan pilihan. Gitu. Tapi memang kayak gitu ya? Hilang kan Mas soalnya. Jadi bener-bener nggak bisa apa ya? Nggak bisa hadir. Waktu itu kan masih offline juga, jadi sebenarnya banyak acara. Dan tawaran juga lumayan waktu itu, tapi harus ditolakin semua. Jadi akhirnya kan ya itulah mengganggu. Hilang. Beneran. Mohon maaf jika ada orang kampus melihat ini. Tapi memang sih. Kira-kira ada nggak titik komprominya kamu tetap bisa menjadi musisi dan bisa tetap mengajar? Karena ini kan dua bidang yang berbeda. Ya. Ya ini yang sedang saya coba lakuin sih Mas. Kayak gini, untung sekarang tuh lagi pandemi, jadi kalau acara offline lagi berhenti. Nah misalnya, ini pandemi kan semoga dan sepertinya ada tanda-tanda akan
ya setidaknya akan menjadi new normal lah ya. Kalau ada tawaran-tawaran manggung, gimana dong? Selama Sabtu Minggu dan masih, maksudnya ya nggak tabrakan sama acara kampus, hajar wis. Kamu udah nggak ada lagi perasaan minder ketika ada di panggung? Pastilah, kalau minder itu apa ya, bukan mungkin tidak percaya diri, kayak susah nyanyiku kok nggak enak, paling itu masih ada sih. Tapi hajar aja lah, nggak apa-apa, mau dicari apa yang mau dicari gitu. Oke. Nah, additional musician kamu itu kan kebanyakan dari Malang. Malang. Terus kalau kayak gitu biasanya gimana tuh? Ke pentasnya tetap mereka atau sudah mencari penggantinya? Tetap mereka sih. Soalnya ya apa ya, udah cocok, temen nongkrong juga, Iya, temen iya. lama. Dan Malang Surabaya nggak terlalu jauh ya sekarang. Apalagi ada tol gitu ya. Waktu itu ke Makassar pernah Mas, tapi sebelum pandemi. Ke Makassar ya bareng-bareng teman-teman Malang, kita ketemu di Juanda. Ya wes. Teman-temanmu itu yang satu panggung dengan kamu itu berkarir musik semua? Atau nyampur-nyampur kayak kamu juga? Yang main cello full musik, sekarang juga jualan nasi bakar enak pol. Oke. Terus Stefani kayaknya banyak di kuliner sama musik sih Mas. Kuliner dan musik gitu. Dan kamu kayaknya juga suka ini ya, masak ya? Ya bisa. Kalau enak nggak enak kayaknya tergantung. Masakan Jawa atau masakan Toraja? Nggak bisa masakan Toraja, susah. Tapi kamu menikmati. Ya, Apa yang kamu menikmati masakan Toraja? bakpio Yang dimasukin bambu atau ya? yang di bambu itu. Ya. Terus Ista, misalnya album ketiga ini di dalam kepalamu itu konsepnya seperti apa? Kalau misalnya sudah ada maksudku. Kalau enggak ya enggak perlu diceritakan. Sebenarnya lagu-lagunya tuh lebih ke arah lonely nights gitu. Orang yang kesepian. Tapi in a good way, Mas. Iya. Jadi kayak, aku dewean ora apa-apa gitu. Oke. Dan itu justru banyak di kreasi di Surabaya. Di Surabaya. Memang sih banyak kesepian karena kan teman-teman banyak di Malang, Mas. Cuman kesepiannya tuh lebih ke arah apa ya? Ya gak apa-apa gitu, bukan aduh aku kesepian gitu. Kamu bukan tipe orang yang cengeng lah ya? Iya, amin. Amin. Paling pulang nangis Mas. Tik baik gak apa-apa. Sedikit aja gitu. Karena di Talking Days kan hampir semuanya optimisme, keceriaan gitu. Kalau yang menunggu pagi itu sendu ya. Ini berarti lebih sendu lagi yang album ketiga ini. Isunya sendu, tapi pembawaannya, eksekusinya ceria. Jadi sendu dibalut ceria. Keceriaan. Ayo gak apa-apa gitu. Ayo gak apa-apa ambek nangis. Enggak Mas. Enggak. Iya pasti. Iya sih dikit. Aduh, izin aku. Lala. Tenang. Nah, kamu kalau di depan mahasiswamu juga kebanyakan dari mereka akan mendengarkan lagumu lah pasti ya. Iya, kadang-kadang salting saya, Mas. Aneh. Enggak ada yang nyelekop. Bu, jangan ngajar, nyanyi aja. Nyanyi Ya. aja. Untung enggak ada. Punten. Tapi aneh loh, kadang-kadang itu kayak di tag sama mahasiswa kayak aneh. Now listening Spotify Christabel Anora. Repost gak yo gitu saya kadang-kadang. Aneh. Makanya kayak sosial media ya wes lah nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Rek, paling gitu. Makasih Miss, lagunya bagus gitu misalnya gitu. Manggilnya Miss ya, Miss, anak sekarang ya. Miss. Apa kalau menghadapi mahasiswa kayak gitu nanti ketemu di kelasnya gitu salting ya? Iya, tapi ya saya rada
biasa. Cuman jujur aja kayak, waduh iki sing kemarin dengarkan laguku. Ya saya dalam hati ada gitu. Cuman kalau di depannya ya, gitu. Kadang-kadang mereka itu bencekno. Misalnya kayak gini, saya itu bencikno. Nggak apa-apa. Ya itu kosakata Malang yang bencek narek. Ya Malang ya Surabaya bencek narek itu. Pernah lo disetel di kelas. Lah yo. Ya asik kan? Bingung kayak harus apakah saya harus keluar dari ruangan ini? Apakah saya harus tetap di sini atau gimana kayak ini sambutan atau pengusiran gitu ya? Swalting gitu akhirnya. Aneh. Sebenarnya ya mereka baik-baik aja, cuman sayanya aja yang nggak bisa menyikapi. Pernah nggak diminta oleh mahasiswa untuk menyanyi? Pernah, aduh. Ya. Ya itu. Kalau nyanyinya tuh kolektifan rame-rame gitu saya oke. Tapi kalau kayak nyanyi sendiri, jujur saja awkward banget. Jadi nggak pernah saya iyain kalau yang nyanyi sendiri itu. Kalau di acara-acara kampus di Ubaya? Nggak mau. Kenapa? Takut. Aneh Takut enggak. Gimana sih? Kalau bisa jangan di kampus Ubaya. Kalau di kampus lain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Benar, ya. Kalau di Ubaya Nggak mau. Jadi ya para Sivitas Akademika dan UKM mahasiswa Ubaya silakan mengundang Mbak Ista untuk pentas di sana. Ya yang ceperannya banyak lah biar dia bingung. Wah. mulai bingung saya. Sebuah pilihan. Mungkin kalau tanggal tua saya iyain mungkin. Punten. Ista ini kalau manggung juga lucu loh. Itu Template Mas. Template-nya gini. Iya, kalau ya mungkin saya saja yang kuper ya. Biasanya kan pemain piano itu anggun ya kan, tenang, kalem. Ini rodok bedigasan loh. Berusaha loh Mas. Itu bedigasannya berusaha. Bukan, berusaha loh anggun. Berusaha anggun. Saya kadang-kadang tuh ini nggak sengaja kalau misalnya manggung kan pakai rok toh. Kadang-kadang kakinya itu gini-gini loh Mas. Terus mesti Mbak Titi yang biasanya yang mungkin kemarin hubungan sama Mas Ali. Itu gini dari jauh. Maksudnya tutup sih kakinya. Siap. Susah Mas. Kalau bisa sih manggung pakai celana jeans gitu Ya kan nggak apa-apa. Iya, cuman kan ya kayak Cek Ayu gitu loh Mas. Oh, dosen fashion. Dosen fashion. Masuk nganggur. Branding. Mohon maaf. Kok mohon maaf sih? Malu aku Mas. Aduh lek ditonton mahasiswa aku ya apa iki? Loh. Wah, Miss Ista iki. Bisa loh Mas. Loh. Mahasiswamu mahasiswamu adalah konsumenmu. Iya sih. Iya kan? Pengagum. Dan mungkin diseminator. Kadang-kadang gitu, mahasiswa membanggakan dosen. Dosenku rek iso nyanyi, gak koyo dosenmu. Wah. Maaf. Membayangkan. Iya kan? Iya, ini kan kamu kan pernah mahasiswa. Oh iya sih. Iya kan? Kalau ada dosen yang punya keahlian tertentu itu ya bisa dipamer-pamerin lah. Gitu. Bener kan? Nah, semoga tidak dirasani sing elek-elek sama mahasiswa. Ya bentar, kamu galak nggak sama mahasiswamu? Susah asistensi tapi tidak galak. Gimana itu Mas? Itu rumit. Tapi mending baik-baik. galak tapi nggak susah asistensi. Wah. Ya kan? Iya sih. Ya kalau mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa kan milih ya apa? Dosen sing galak apa? Ini masih mahasiswa soalnya magang. Oh ini juga masih. Kamu senang yang gimana? Sing gampang masuk urusan. Iya kan, yang gampang ya. Mending dimarahin selesai urusannya. Yang penting urusannya gampang gitu. Waduh. Tuh, kamu?
Ya sama kayak. Hah? Mending dimarahi tapi gampang. Gampang urusannya. Ya Mas, berarti dirasani elek. Tak terima. Rapopo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, arek. Ngasih nilainya gampang, memberi nilai bagus atau enggak? Oh, kalau nilai oke, cuman waktu proses asistensinya itu yang sulit. Oh, karena melewati proses asistensi yang sulit, maka kamu bisa Nilainya mengapresiasi oke. dengan nilai oke. Yo nek mahasiswa pengennya sing sederhana dan Nilainya nilainya oke. bagus. Iya sih. Kamu kan waktu mahasiswa juga gitu. Iya. Ya, beginilah karma. Ternyata menjadi dosen memusingkan. Oke, terakhir Ista. Ya, Mas. Udah panjang nih waktunya, udah 50 menit lebih. Kamu pernah bilang di sebuah media kalau cita-citamu punya sekolah musik. Masih. Masih. Berarti sebetulnya apa ya, aspirasi terbesarmu itu memang mengajar. Ya, bisa dibilang gitu, Mas. Sekolah musik seperti apa yang kamu bayangkan? Yang ada kurikulum sendiri. Kamu yang bikin. Bikin sendiri. Sebenarnya sekarang lagi nabung kurikulum juga. Oke. Lumayan ya sambil sambil coret-coret dulu. Kalau nanti bikin sekolah itu, jangan-jangan udah nabung nama. Enggak sih, belum. Kalau nama. Nanti aja dah kalau yang itu. Iya. Tapinya yang bisa mewadahi, kan gini, kalau dulu itu saya pas les, ada kayak les piano klasik doang gitu. Jadi harus baca not balok dan sebagainya, harus melalui ujian ini itu. Seneng sih, itu menurut saya bagus. Nah, cuman saya pingin di sekolah musik nanti itu ada opsi lain. Jadi misalnya mereka memang pingin lesnya tuh ke arah pop atau ke arah jazz, karena apalagi anak zaman sekarang, wong saya dulu aja nggak pingin diatur-atur tentang musiknya ya. Ya. Pasti anak sekarang juga ada preference sendiri-sendirilah di musik. Nah itu sih yang pingin diolah. Sebenarnya anak ini sukanya kemana. Jadi nggak harus yang dianggap pro itu yang harus main klasik sampai grade 8, grade 9 dan seterusnya. Gitu. Seberapa matang sudah konsep itu? Masih proses sih, Mas. Kalau kurikulumnya saya sering dalam tanda kutip curi-curi dari kampus-kampus lain. Oke. Termasuk dari waktu di UK, saya juga nyari-nyari karena saya sempat les gitar. Halu banget. Oh ya? Iya. Itu cuman kayak pingin les gitar gitu di sana. 4 kali pertemuan. Terus saya lihat-lihat, oh ini kok bisa les gitarnya pop ya. Jadi bukan harus not balok, terus harus gini, harus gitu, enggak. Diajarin chord langsung pertama kali. Iya. Main, tapi bukan les privat yang dari perseorangan. Jadi lembaga, tetap lembaga, cuman gini, unik nih. Kelas berarti ya, sistem kelas. Unik nih, oke nih, bisa nih. Nah itu saya ya masih on the way sih, Mas. Semoga ya Tuhan mengumpulkan modal juga. Oh iya. Rencananya dibuka di Surabaya atau di Malang? Kalau bisa Malang sih, kalau bisa. Jangan-jangan memang pengen balik ke Malang? Ada sih, tapi kerjanya tetap di Surabaya nggak masalah, cuman 1 jam. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet dan kalau tadi nggak ada kecelakaan ya. Iya. Oke, Ista, terima kasih banyak. Dan ya, Ista jauh-jauh sebetulnya dari Surabaya. Dan semoga sukses. Dan buat para mahasiswa, sekali lagi mahasiswanya Mbak Ista, Miss Ista, silakan undang dosen Anda untuk pentas gitu. Mungkin di ulang tahun apa? Kalau bisa undangnya di tanggal 2. Apa tuh kalau apa istilahnya? Dies Natalis. Dies Natalis. Pentas tunggal. Kristabel Anora. Swalting bakalan sih, Mas. Tapi justru mungkin itu jadi salah satu konser terbaikmu. Amin. Oke, teman-teman. Waduh, izin aku.
Terima kasih ya Mas. Saya yang terima Pusing kasih. aku. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Ista. Oke teman-teman, begitu obrolan saya dengan musisi sekaligus pengajar, sekaligus Ista ini juga perupa sebetulnya. Sering mengaplikasikan karya-karya rupanya ya di Tumblr, di goodie bag ya. Ada di Tokopedia kayaknya ya. Ada, Nah, dibeli ya. Apa nama tokonya? Apa nama tokonya? Disebut aja. Simbol aku. Apa nama tokonya? Tabel Nora Studio. Apa? Tabel Nora Studio. Tabel Nora Studio. Hanya di Tokopedia atau di tempat lain ada? By DM juga bisa. Baik. Sembarang pokoknya. Pokoknya. Makasih banyak ya. Ya. Terima kasih Mas. Oke. Jangan lupa dibeli. Keren bikinannya. Oke, teman-teman, itu sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Makasih. Terima kasih Mas. Itu Minum dulu. ditonton, Mas. Kaget bos. Kenapa bos? Izin aku bos. Lucu ya.